Anggota keluargamu, aset amal jariah dan kunci surgamu. Teman-teman fahami baik-baik, ibu-ibu di belakang sana, suami itu aset amal jariah. Cuma siapin makannya, siapin minumannya, siapin bajunya, mati masuk surga. Simple sekali. Bapak-bapak fahami, uang yang hasil keringat kita dikasih ke istri, dikasih ke anak, dikasih ke orang tua. Hanya itu. Pada saat ada sesuatu yang rusak di rumah diperbaikin, mati masuk surga. Ini luar biasa ini sebenarnya. Orang-orang di sekitar kita ini sudah aset-aset amal jariah. Bapak-bapak misalnya kasih duit ke istrinya, ini beli makanan. Dibuatlah, beli tempe, beli sayur, beli segala buat makanan. Makanan itu teman-teman sekalian, kata Nabi SAW, ma'udhi'a ta'amun illa wada'allahu fihi barakah. Tidak ada makanan yang sedang dihidangkan, diniatkan untuk orang lain, kecuali Allah akan letakkan berkah di situ. Berkah maksudnya, dari satu piring makanan, pasti akan ada yang menjadi darah daging manusia yang memakannya. Sekarang saya ceramah depan Bapak Ibu sekalian, orang tua saya panen pahala. Karena saya tumbuh dari ASI ibu saya tumbuh juga dari nafkah ayah saya. Karena tidak semua yang kita makan satu piring makanan jadi kotoran. Ada yang jadi energi, ada yang jadi bagian tubuh kita. Sekarang bapak-bapak kasih ke istrinya makan. Anaknya makan. Bukankah itu jadi amal jariah buat dia? Karena istri anaknya bisa bergerak. Ibu-ibu masak buat suaminya. Suaminya makan, anaknya makan. Dia tidak beli, tapi dia punya tenaga, masak. Lalu dimakan oleh suaminya. Bukankah itu jadi amal jariah buat dia? Amal jariah semua. Sampai pernah ada seorang sahabat dalam hadis riwayat Imam Muslim bertanya, ya Rasulullah, ayu islamin khair? Perbuatan apa dalam Islam yang paling besar pahalanya setelah yang wajib-wajib? Kata Nabi SAW, tut'imut ta'am wa tusallimu ala man ta'rif wa man lam ta'rif. Engkau memberikan makan kepada siapa saja. Di sini masuk suami istri, anak, orang tua dan orang-orang lain, dan engkau memberikan salam kepada orang yang kau kenal dan kau tidak kenal. Jadi anggota keluarga kita tuh aset amal jariah. Bapak misalnya masalah duit, nafkah. Nanti kita akan bahas itu di poin selanjutnya tentang masalah hak dan kewajiban. Kita disuruh berikan uang, hasil keringat kita. Nafkah itu sesuatu yang kalau tidak dikasih, roda kehidupan gak bisa jalan. Jadi ibu-ibu bisa beli makanan, air, makan, listrik, ya, sesuatu yang memang harus ada. Kalau enggak, maka tidak berjalan roda kehidupan. Itu namanya nafkah. Kata Nabi SAW, dinar yang engkau keluarkan untuk fakir miskin, dinar yang engkau keluarkan untuk pembebasan budak, dinar yang engkau keluarkan untuk jihad di jalan Allah, dan dinar yang engkau keluarkan untuk istri anakmu jauh lebih besar pahalanya, mengalahkan pahala yang lain-lainnya di dalam rumah itu. Berarti bapak-bapak setiap bulan terima gaji atau ada pendapatan kasih ke istri anak, itu mengalahkan pahala sedekah untuk jihad, mengalahkan pahala sedekah untuk fakir miskin. Tapi bukan berarti hadis ini ibu-ibu misalnya bilang, nah itu kan ada hadis tadi, berarti semua gaji suami harus saya pegang. Bukan itu maksudnya ya. Karena kita bicara masalah nafkah ya. Nafkah itu yang kalau gaji suami 5 juta misal contoh, lalu suami yang bijak, saya melakukan hal itu pada istri saya, disusunlah kebutuhan rumah A, B, C, D, F, G, A sampai sekian. Oh ini contoh saja, contoh gaji saya 5 juta, oh ternyata kebutuhan rumah 4 juta. Ini 4 juta ya, nafkah rumah. Ini 500 ribu bonus buat kamu, karena kamu sudah bantu bersihin rumah segalanya. 500 ribu yang sisa, suami punya hak mengelola. Jangan juga, bapak-bapak ada yang, maaf kalau ada yang terjadi ini ya. Jangan juga tidak punya kawam, dia bukan pemimpin. Semua gaji dikasih istrinya, dia mau beli pulsa pun minta sama istrinya. Gimana caranya? Beliin saya pulsa, loh kok lucu itu, kok malah dia minta sama istrinya? Nggak boleh, mestinya dia bisa punya kawam. Dia yang beliin istrinya, iya, harus punya kemuliaan. Nanti kita bahas di sini masalah kenali karakter pasangan. Ada poin-poin setelahnya.
Jadi ibu-ibu punya hak di sisi nafkah, tapi ibu-ibu tidak punya hak lebih daripada itu. Kalau lebih sunnah, sebagaimana bapak-bapak tidak punya hak di harta pribadinya ibu. Misal ibu-ibu di sini ada sebelum nikah sudah punya usaha, atau setelah nikah dapat warisan dari orang tuanya. Tidak bisa suaminya bilang, kamu kan sudah 10 tahun saya nafkahi, ini dapat warisan 200 juta bagi 2 ya. Nggak boleh itu. Dia nggak punya hak 1 rupiah pun. Laki-laki, suami nggak punya hak dari harta istri pribadi. Istri punya hak nafkah saja. Lebih daripada itu sunnah, bukan kewajiban. Ini nanti kalau memahami secara benar, seperti batu bata yang kita letakkan di tembok bangunan, maka akan rapi kalau benar semuanya. Tapi yang jelas, sekarang kalau laki-laki mau menjadikan aset amal jariah, apapun hasil keringatnya diberikan kepada istri anaknya adalah sedekah yang paling besar. Wanita misalnya, ibu-ibu di belakang sana. Apa kata Nabi SAW? Kata kunci sederhana masuk surga. Wanita, istri manapun yang menjaga 5 waktu sholatnya. Kemudian berpuasa Ramadannya. Ini nggak disebutin sholat sunnah ya, sholat wajib saja dulu. Kalau sholat sunnah ibu-ibu kerjain itu sudah plus. Sholat 5 waktu, azan langsung sholat, subuh sampai isya. Kemudian yang kedua tiba Ramadan, puasa Ramadan, belum dimasukkan puasa sunnah. Dan dia mentaati dan melayani suaminya pada hal yang ma'ruf. Ma'ruf ini maksudnya bukan melanggar agama. Kecuali pada saat dia meninggal, dia boleh masuk, dia boleh pilih 8 pintu surga yang mana dia mau masuk. Hanya 3 hal saja. Sederhana sekali kita bisa menjadikan rumah tangga kita sebagai aset amal jariah. Orang-orang ini nih, suami istri. Orang tua kita misalnya. Orang tua di rumah. Tinggal kita berbakti dengan mereka, berikan mereka sesuatu yang terbaik, gitu kan? Ini di rumah tangga, keluarga kita. Maka kita sudah bisa panen surga. Allah menjadikan bakti dengan kedua orang tua setelah iman kepadanya. Anak-anak, lahir kita nggak bisa milih, sebagaimana orang tua nggak bisa kita milih. Saya nggak mau ibu ini, saya nggak mau ayah ini, nggak bisa. Kita lahir, ini ibumu, ini ayahmu, seburuk apapun mereka. Begitu juga anak yang lahir, begitu keluar laki-laki, perempuan, sehat, sakitkah, apalah, ya, warna kulitnya seperti apa, paras wajahnya, lahir ini anakmu. Dan semua digantungkan variabel hak-hak dan kewajiban di sini. Sekarang anak-anak bisa jadi aset amal jariah. Mengajar mereka jalan, mengajari mereka kalimat-kalimat, memberikan nama yang baik, selama nama itu dipanggil, selama mereka bisa jalan, semua jadi amal jariah. Jadi ini kiat yang harus kita fahamin teman-teman sekalian. Kalau anggota keluarga kita itu adalah aset amal jariah dan kata kunci untuk masuk ke dalam surga. أشرقت نفسي بنور من فؤادي